Kode masalah OBD2 deskripsi teknis, konfigurasi input-input throttle tidak ada apa artinya. Ini adalah kode masalah diagnostik generik (DTC) dan berlaku untuk banyak kendaraan OBD2 1996 baru. Itu mungkin termasuk tetapi tidak terbatas pada kendaraan dari Nissan, Toyota, Mazda, Hyundai, Kia, Dell. Meskipun generik, langkah-langkah perbaikan yang tepat dapat bervariasi tergantung pada tahun, membuat, model dan konfigurasi powertrain. Jika kendaraan Anda yang dilengkapi dengan OBD2 telah menyimpan kode P063E, itu berarti modul kontrol powertrain (PCM) belum mendeteksi sinyal input throttle konfigurasi otomatis. Ketika silinder pengapian ditempatkan pada posisi on dan berbagai pengendali onboard, termasuk PCM, diberi energi, beberapa pengujian mandiri dimulai. PCM bergantung pada sinyal input dari sensor engine untuk secara otomatis mengkonfigurasi strategi startup engine dan melakukan tes mandiri ini. Posisi throttle adalah salah satu sinyal input utama yang diperlukan oleh PCM untuk konfigurasi otomatis. Sensor posisi throttle (TPS) harus memberi sinyal input throttle kepada PCM dan pengontrol lainnya. Untuk keperluan konfigurasi otomatis, TPS adalah sensor resistansi variabel yang dipasang pada rakitan throttle body. Ujung poros plat throttle tergelincir di dalam TPS. Ketika poros plat throttle digerakkan, baik melalui kabel akselerator atau sistem drive-by-wire, itu juga memindahkan potensiometer di dalam TPS dan menyebabkan variasi dalam resistansi sirkuit. Hasilnya adalah perubahan tegangan sirkuit sinyal TPS ke PCM. Jika PCM gagal mendeteksi sirkuit input posisi throttle, ketika saklar pengapian ditempatkan pada posisi on dan PCM diberi energi, kode P063E akan disimpan dan lampu indikator kerusakan dapat menyala. Sistem konfigurasi otomatis juga dapat dinonaktifkan, mengakibatkan masalah drivability serius. Tubuh throttle yang khas. Apa keparahan DTC ini? Kode konfigurasi otomatis harus dianggap serius karena engine startup kualitas idle dan drivability mungkin berisiko. Klasifikasi kode tersimpan P063E sebagai parah dan alamat itu seperti itu. Apa saja gejala dari kode tersebut? Gejala kode masalah P063E dapat meliputi mesin mogok saat idle, terutama saat startup. Start engine yang tertunda. Masalah drivability lainnya. Kode terkait TPS. Apa saja penyebab umum dari kode? Penyebab kode ini dapat mencakup TPS rusak, sirkuit terbuka atau korsleting antara TPS dan PCM, korosi pada konektor TPS, kesalahan pemrograman PCM atau PCM buruk. Apa saja langkah-langkah pemecahan masalah P063E? Jika ada kode terkait TPS lain yang ada, diagnosa dan perbaiki kode tersebut sebelum mencoba mendiagnosis P063E. Pemindai diagnostik, volt digital, ohmmeter, DVOM, dan sumber informasi kendaraan yang andal akan diperlukan untuk mendiagnosis kode P063E secara akurat. Konsultasikan dengan sumber informasi kendaraan Anda untuk buletin layanan teknis (TSB) yang berlaku. Jika Anda menemukan satu yang cocok dengan kendaraan, gejala, dan kode yang Anda gunakan untuk bergulat, itu mungkin membantu dalam mencapai diagnosis yang benar. Saya selalu memulai diagnosa kode dengan menghubungkan pemindai ke port diagnostik kendaraan dan mengambil semua kode yang tersimpan dan membekukan data frame yang bersangkutan. Saya suka menuliskan informasi ini atau mencetaknya jika mungkin, kalau saya membutuhkannya nanti. Setelah kode dihapus, selanjutnya, saya menghapus kode dan test drive kendaraan sampai salah satu dari dua skenario terjadi. A. Kode gagal diatur ulang dan PCM memasuki mode kesiapan. B. Kode diatur ulang. Jika skenario A terjadi, Anda berurusan dengan kode intermiten dan kondisi yang menyebabkannya mungkin harus memburuk sebelum diagnosis yang akurat dapat dibuat. Jika skenario B terjadi, lanjutkan dengan langkah-langkah yang tercantum di bawah ini. Langkah 1. Lakukan inspeksi visual terhadap semua kabel dan konektor terkait. Periksa sekring dan relay catu daya PCM. Lakukan perbaikan sesuai kebutuhan. Jika tidak ada masalah yang ditemukan, lanjutkan ke langkah berikutnya. Langkah 2. Dapatkan diagram alir diagnostik, diagram kabel, tampilan wajah konektor, diagram pin-out konektor, dan spesifikasi. Prosedur pengujian komponen dari sumber informasi kendaraan Anda. Setelah Anda memiliki informasi yang benar, gunakan DVOM untuk menguji tegangan, ground, dan sirkuit sinyal TPS. Langkah 3. Mulailah dengan tes sederhana tegangan dan sinyal ground pada konektor TPS. Jika tidak ada tegangan, gunakan DVOM untuk melacak sirkuit kembali ke terminal yang sesuai dari konektor PCM. Jika tidak ada tegangan pada pin ini, curiga bahwa PCM rusak. Jika ada tegangan pada pin konektor PCM, perbaiki sirkuit terbuka antara PCM dan TPS. Jika tidak ada ground, lacak sirkuit kembali ke lokasi ground sentral dan lakukan perbaikan sesuai kebutuhan. Jika arde dan tegangan ditemukan pada konektor TPS, lanjutkan ke langkah berikutnya. Langkah 4. Meskipun data TPS dapat diakses melalui aliran data pemindai, data langsung dari sirkuit sinyal TPS dapat dikumpulkan menggunakan DVOM.
Data langsung jauh lebih akurat daripada data yang diamati dalam tampilan aliran data pemindai osiloskop juga dapat digunakan untuk menguji sirkuit sinyal TPS tetapi tidak diperlukan. Hubungkan ujung uji positif DVOM ke sirkuit sinyal TPS dengan konektor TPS dicolokkan dan kunci mesin mati. Hubungkan ujung uji negatif DVOM ke baterai atau sasis. Amati tegangan sinyal TPS sambil secara bertahap membuka dan menutup throttle. Jika gangguan atau lonjakan tegangan terdeteksi, curigai bahwa TPS rusak. Tegangan sinyal TPS biasanya berkisar antara 0,5 volt saat idle hingga 4,5 volt pada throttle terbuka lebar. Jika TPS dan semua sirkuit sistem berfungsi, curigai PCM rusak atau kesalahan pemrograman PCM, P063E dapat diterapkan pada sistem throttle drive-by-wire atau konvensional.